Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun menatap Mu Mengyi dan berkata dengan keras, "Mengyi, dia tidak sekuat dirimu. Kamu harus menghabisinya." Mu Mengyi mendengarkan suara Tanyun yang penuh dengan kebencian. Dia tahu betul tentang masa lalu Tanyun. Pada saat ini, dia menebak bahwa Tanyun telah menemukan sesuatu dari teknik latihan Li Shuyue. Li Shuyue menatap Tanyun dan berkata, "Apa? Kamu bilang aku tidak sekuat wanitamu? Dasar pria bodoh. Lihat saja, aku akan menghabisi wanitamu." Li Shuyue berkata lagi, "Teknik pedang Dewa Surgawi Taiking, 36 gaya pedang." Li Shuyue tiba-tiba melayang, kemudian tangannya berputar. Sekelompok cahaya pedang yang mendominasi segera melesat ke arah dada Mu Mengyi dengan sangat cepat. Li Shuyue tahu bahwa dia masih belum menguasai teknik pedang Dewa Surgawi Taiking, 36 gaya pedang. Tetapi dia yakin, meskipun belum menguasai teknik itu, dia masih bisa menghabisi atau melukai Mu Mengyi dengan parah. Mu Mengyi tidak menghindar. Dia percaya dengan perkataan Tanyun. Karena itu, dia sangat percaya bisa menghabisi Li Shuyue. Hal ini juga membuat dia mengerti bahwa teknik warisan yang dimiliki Li Shuyue pasti tidak sekuat kitab Nirvana yang dia latih. Tangan kiri Mu Mengyi sekali lagi membentuk segel di depan dadanya. Kemudian, kekuatan spiritual keluar dari tubuhnya dan membentuk tirai pelindung seperti bola yang menyelimuti Mu Mengyi. Ketika cahaya pedang Li Shuyue mengenai tirai pelindung milik Mu Mengyi, Li Shuyue langsung terkejut karena cahaya pedang miliknya langsung hancur. Li Shuyue segera mengayunkan pedangnya sebanyak 34 kali ke arah Mu Mengyi. Tiba-tiba, 34 cahaya pedang dengan aura penghancur yang kuat menghantam tirai pelindung milik Mu Mengyi dari segala arah. Namun, Li Shuyue menjadi lebih terkejut. Dia menemukan bahwa 34 cahaya pedang miliknya masih belum bisa menembus tirai pelindung Mu Mengyi. Li Shuyue menghilang dan muncul di ketinggian 500 kaki di atas kepala Mu Mengyi. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan diarahkan ke langit. Tiba-tiba, cahaya pedang setinggi 100 kaki muncul. Cahaya pedang itu mengeluarkan aura yang sungguh mendominasi, membuat ruang di sekitar penuh dengan retakan spasial dan gelombang udara. Ekspresi Li Shuyue tampak serius, dan cahaya pedang setinggi 100 kaki melesat dengan cepat ke arah Mu Mengyi. Mu Mengyi berkata, "Jika kamu ingin menghabisiku dengan kekuatanmu saat ini, maka kamu tidak akan pernah bisa." Mu Mengyi yang berada di dalam tirai pelindung tersenyum. Dalam sekejap mata, tirai pelindung milik Mu Mengyi tiba-tiba berubah bentuk. Tirai pelindung itu berubah menjadi cahaya yang melesat ke arah langit dengan sangat cepat. Ketika cahaya tirai pelindung saling bertabrakan dengan cahaya pedang milik Li Shuyue, itu membuat cahaya pedang milik Li Shuyue hancur dan menghilang. Sementara untuk cahaya tirai pelindung milik Mu Mengyi masih tersisa dan melaju ke arah Li Shuyue. Li Shuyue menggunakan langkah Dewa Surgawi Taiking. Meskipun dia lolos dari kematian, tetapi tubuhnya terluka cukup parah, terutama luka di bagian kepalanya yang cukup parah. Jika dia tidak menghindar tepat waktu, mungkin kepalanya akan hancur. Li Shuyue menjadi sangat marah dan berkata, "Sialan, kau menyakitiku. Aku akan menghabisimu." Li Shuyue berkata, "Teknik tertinggi Dewa Surgawi Taiking, 36 gaya pedang menjadi satu." Li Shuyue melakukan teknik ini karena dia sudah terpojok dan ingin segera menghabisi Mu Mengyi. Tiba-tiba, 35 bayangan Li Shuyue muncul
di samping tubuh aslinya. Setelah Li Shuyue dan 35 bayangannya menggunakan teknik pedang Dewa Surgawi Taiking, 35 bayangannya Li Shuyue segera masuk ke dalam tubuhnya yang asli. Segera setelah itu, aura penghancur yang kuat memancar dari tubuh Li Shuyue. Merasakan aura Li Shuyue, 5 juta murid Istana Jiwa Ilahi berteriak. Senior Li Shuyue sepertinya memang pantas menjadi murid peringkat pertama di gerbang abadi. Selain gadis suci, auranya sangat kuat. Dia mungkin tidak lebih lemah dari orang di alam jiwa ilahi tingkat kelima. Seharusnya memang begitu. Senior Li Shuyue benar-benar terlalu kuat. Tapi untuk peringkat pertama di gerbang abadi, aku tidak setuju. Karena menurut pendapatku, Senior He Chaoyang lebih kuat daripada Senior Li Shuyue. BTW, yang lupa gadis suci dari Istana Jiwa Ilahi itu siapa? Ya, itu Nanggong Yukin ya guys. Oke, kita lanjut. Pada saat ini, di atas paviliun, Sugeyu melirik Dante Swangsong dan mencibir. Serangan Shuyue berikutnya sudah cukup untuk menghabisi beberapa orang di alam jiwa ilahi tingkat kelima. Kepala Sekte Dantai bisa mengumpulkan tubuh Mumenyi sehabis dia dihabisi oleh Li Shuyue. Tanpa menunggu Dante Swangsong berbicara, suara Mumenyi yang dipenuhi niat membunuh tiba-tiba terdengar. Kepala Istana Zuge, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk mengumpulkan tubuh Li Shuyue. Sugeyu berkata dengan tajam. Sungguh arogan. Shuyue, cepat habisi dia. Setelah menjawab, Li Shuyue menatap Mumenyi dan berkata, serangan terkuatku bisa menghabisi 6 orang di alam jiwa ilahi tingkat kelima. Kamu harus bersyukur akan mati karena seranganku ini. Segera setelah itu, sebuah cahaya pedang setinggi 800 kaki. Cahaya pedang itu gabungan dari 36 cahaya pedang yang menjadi satu. Cahaya pedang itu membuat langit terlihat seperti akan runtuh. Cahaya pedang yang begitu mengerikan tiba-tiba turun ke arah Mumenyi. Di hadapan cahaya pedang setinggi 800 kaki, Mumenyi tidak dapat melarikan diri atau menghindar. Hanya ada satu pilihan, yaitu menyerang balik cahaya pedang itu. Wajah Mumenyi terlihat acuh tak acuh. Sekumpulan kekuatan spiritual seperti piton mengelilingi tubuhnya. Kekuatan spiritual itu dialirkan ke dalam pedang sub terhormat tingkat rendah yang sedang dia pegang. Mumenyi berkata, karena kamu tidak akan pernah berhenti menyerang sebelum kamu mati, maka aku harus mengambil hidupmu. Mumenyi menggunakan langkah nirvana. Dia melesat ke langit dan mengayunkan pedangnya ke arah cahaya pedang milik Li Shuyue. Segera, seberkas cahaya pedang yang panjangnya hanya 10 kaki membuat ruang di sekitar bergetar dan menabrak cahaya pedang milik Li Shuyue. Song Wuxia berkata dengan cemas, Kak Mengyi, hati-hati. Begitu pula dengan Xuezian, dia juga ikut cemas. Sugeyu yang berada di atas paviliun berkata, ternyata dia sangat lemah. Tiba-tiba, Sugeyu berhenti tertawa. Lalu dia berkata dengan panik, teknik macam apa itu? Tidak hanya Sugeyu yang berteriak, Dante Swangsong, Ruyan Wuji, dan bahkan semua tetua dari 3 sekte kuno, termasuk Sensubing, juga melakukan hal yang sama. 5 juta murid Istana Jiwa Ilahi yang berpikir bahwa Mumenyi pasti akan mati. Wajah mereka langsung berubah dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang melihat cahaya pedang Mumenyi memang hancur ketika menabrak cahaya pedang milik Li Shuyue. Tetapi setelah dihancurkan, tampaknya cahaya pedang Mumenyi muncul lagi, meskipun ukurannya hanya 1 kaki. Aura yang terpancar dari cahaya pedang Mumenyi membuat langit di atas arena menjadi terguncang. Mata Tanyun melebar, seolah-olah dia telah melihat pemandangan yang luar biasa. Lalu dia berkata,
Bakat Mengyi memang begitu bagus. Dia dapat menggunakan senjata sub terhormat tingkat rendah dari 30% menjadi 60%. Tanyun benar-benar kaget dengan bakat dan pemahaman Mu Mengyi ini. Pada saat yang sama, Tanyun yakin bahwa Mu Mengyi akan menghabisi Li Shuyue dan menghancurkan tubuhnya. Dante Xuanzong, Sugeyu, dan Ruyan Wuji yang merupakan kepala sekte. Mereka secara alami juga dapat melihat bakat dan pemahaman Mu Mengyi. Sugeyu berteriak, "Shuyue, hati-hati. Kamu segera melarikan diri dari arena dan menyerah." Di mata semua orang, cahaya pedang setinggi 800 kaki milik Li Shuyue hancur karena cahaya pedang 1 kaki milik Mu Mengyi. Li Shuyue berkata, "Tidak, aku tidak mungkin kalah. Aku telah mendapatkan warisan dari Dewa Surgawi Tai King. Aku tidak mungkin kalah." Pada saat ini, suara kepanikan Li Shuyue tiba-tiba berhenti. Ruyan Wuji, Sugeyu, dan Te Xuanzong dan puluhan tetua melihat dengan ngeri bahwa setelah cahaya pedang milik Li Shuyue dihancurkan, pedang milik Li Shuyue juga dipatahkan oleh Mu Mengyi. Alasan mengapa Dante Xuanzong, Sugeyu, Ruyan Wuji, dan para tetua terkejut itu karena pedang Li Shuyue juga merupakan senjata sub terhormat tingkat rendah. Tetapi senjata itu dipatahkan oleh Mu Mengyi yang sama-sama menggunakan senjata sub terhormat tingkat rendah. Mereka tahu bahwa bakat dan kecerdasan Mu Mengyi berbeda dari orang biasa. Mu Mengyi dapat mengeluarkan 60% kekuatan dari senjata sub terhormat tingkat rendah. Tetapi itu tetap mustahil untuk mematahkan senjata sub terhormat tingkat rendah hanya dengan sekali serang. Oleh karena itu, mereka semua menyimpulkan bahwa kitab Nirvana milik Mu Mengyi begitu kuat. Aduh guys, episode kali ini cukup sampai di sini. Gila kan, calon istri Tanyun bukan kaleng-kaleng. Bakat dan pemahaman Mu Mengyi berbeda dari orang biasa. Itu edian banget. Ya udah, sebelum video ini berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.